Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Dan sekarang kita akan membahas tentang kapan doa kita diijabah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Maka kapan Allah akan mengabulkan doa-doa kita? Ini yang akan kita bahas insya Allah. Sebelumnya cobalah akun ini sekali-kali di report. Namun jika menyesatkan, tapi jika bermanfaat, bolehlah di subscribe. Kalau udah bosen, di unsubscribe lagi nggak apa-apa. Terima kasih. Berikut adalah waktu-waktu di mana ketika kita berdoa di waktu tersebut, Allah akan memberikan kelebihan berupa lebih mudahnya, lebih cepatnya dikabulkannya doa seseorang. Kita mulai saja. Oke. Yang pertama adalah di waktu sepertiga malam, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah turun di sepertiga malam dan melihat hamba-hambanya siapa yang memohon, maka doanya pasti akan kabulkan. Allah turun bukan berarti Allah yang turun, melainkan rahmatnya, melainkan sifat maha mengabulkannya yang lebih cepat untuk menerima sinyal para pendoa. Makanya memang disarankan ketika sepertiga di malam terakhir, para hamba-hamba yang mulia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta, mengeluh apapun yang dia inginkan, insya Allah dipercepat untuk proses pengkabulannya. Karena di saat itu rahmat Allah turun di langit pertama. Begitu ya. Tafsir hadis ini bukan Allah yang turun dari atas ke bawah, melainkan rahmatnya, sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya, sifat mempercepat pengabulan doa seorang hamba kepadanya. Yang kedua, di mana waktu ketika kita berdoa diijabah oleh Allah adalah di saat antara azan dan iqamah. Maka ketika kita selesai mendengar azan, disunahkan atau bahkan diwajibkan menjawab azan tersebut. Lalu ketika lafaz la ilaha illallah, jawablah dengan doa dan tambahkanlah doa-doa harapanmu di sana. Jangan hanya menjawab dengan doa yang lumrah saja. Tambahkanlah dengan doa-doa di mana yang engkau inginkan, katakanlah di sana. Insya Allah di saat itu Allah memberikan kelebihan dengan cepatnya pengkabulan doa dari hamba kepada Allah. Yang ketiga adalah ketika seorang hamba bersujud di dalam sholatnya, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hadis menunjukkan bahwa kedudukan seorang hamba kepada Tuhannya, jarak yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Makanya sering kita melihat orang-orang soleh dalam sholatnya memperlama di saat sujud terakhir. Di sana ia melafadzkan sunnah bacaan dalam sujud, lalu ditambah dengan doa-doa yang diinginkan. Namun yang menjadi perhatian adalah ucapkanlah, katakanlah doa-doamu itu di dalam hati, agar supaya tidak keceplosan mengungkapkan harapanmu dengan bahasa selain Arab. Karena ada ulama yang berfatwa dalam sholat tidak boleh ada bahasa selain bahasa Arab. Maka ketika kita bersujud ke hadapan Allah di dalam sholat, berdoalah sebanyak-banyaknya, namun di dalam hati saja. Insya Allah, Allah akan mempercepat pengkabulan doa tersebut. Berikutnya adalah berdoalah ketika engkau sedang dalam keadaan hujan turun. Dalam hadis dijelaskan ada dua waktu di mana waktu ini ketika seseorang berdoa sangat sedikit sekali peluangnya tertolak, yakni saat adzan dan saat hujan turun. Ketika hujan turun, jangan mengeluh, aduh hujan lagi, jangan mas, jangan. Tapi berdoa, Allahumma ya Allah, dengan bersamaannya engkau menurunkan rahmat dari langit berupa air yang sejuk,
maka sejukkanlah hatiku, maka lapangkanlah hatiku, dan mudahkanlah segala urusanku. Ini doa yang luar biasa. Maka berdoalah di saat hujan turun. Selanjutnya adalah waktu yang paling mustajab adalah di saat malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar adalah satu dari antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu di malam keberapa, maka lebih baiknya kita berdoa terus-menerus di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berdoalah terus-menerus tanpa henti. Insya Allah ketika 10 malam berturut-turut kita berdoa, maka kita akan mendapati di salah satu malam doa kita bersamaan dengan Lailatul Qadar, dan Allah akan mengabulkan lebih cepat daripada yang biasanya di saat itu. Itulah beberapa doa-doa atau beberapa waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Maka jangan lupakan ini, ingatlah selalu dan berdoalah di saat waktu-waktu itu tiba. Semoga kita menjadi ahli doa, ahli zikir, selalu mengingat Allah dan berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Janganlah engkau memohon kepada selain Allah, karena selain Allah tidak bisa mengabulkan doamu. Mas, mintalah kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu lakukanlah saat prosesi berdoa, adab-adabnya diterapkan. Memuji Allah, berpakaian rapi, hindari makanan haram dan segala macamnya. Insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Namun menjadi catatan penting, ketika doa kita tidak terkabul, mungkin doa yang kau pinta tidak baik di sisi Allah dan Allah memberikan yang lebih baik. Maka engkau harusnya bersyukur. Sebagaimana sahabat Nabi SAW pernah berkata, ketika doaku terkabul, aku senang. Namun ketika doaku tidak terkabul, aku lebih senang. Karena ketika doaku terkabul, itu sesuai keinginanku. Namun ketika doaku tidak terkabul, maka itu sesuai keinginan Allah. Dan Allah lebih baik daripada aku. Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkanlah saya dan kalian semua aku maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.